Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang seru banget, yaitu software testing. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, kalian pernah nggak sih ngerasa website atau aplikasi yang kalian gunakan tuh kadang-kadang ada bug atau error? Nah, disinilah pentingnya software testing, guys. Software testing itu seperti detektifnya dunia digital. Mereka mencari dan menemukan setiap celah kecil yang bisa menyebabkan gangguan. Contoh pada studi kasus aku, yaitu pembuatan website penyewaan kosan online. Tanpa software testing, bisa-bisa calon penyewa malah kesulitan deh. Proses testing akan membantu memastikan bahwa semua fitur seperti pencarian kosan, pemesanan, dan pembayaran berfungsi dengan benar. Testing juga memastikan keamanan data pengguna, responsibilitas website, dan kompatibilitas dengan berbagai perangkat web browser. Nah, selanjutnya aku mau bahas perbedaan antara white box dan black box testing. Jadi, white box testing itu kayak kita jadi arsitek yang tahu detail bangunan. Sementara black box testing itu kayak calon penyewa yang cuma peduli sama kenyamanannya tanpa harus tahu struktur bangunan. Contoh dalam studi kasus aku, website penyewaan kosan online, white box testing bisa fokus pada ke source code dan struktur database. Sementara black box texting fokus ke pengalaman pengguna seperti proses pemesanan dan pencarian fasilitas kosan. Yuk kita pelajari cara melakukan software testing dari tahap awal sampai akhir, khususnya dalam pembuatan website penyewaan kosan. Yang pertama itu ada requirement analysis. Nah, pertama kita analisis dulu kebutuhan pengguna, mulai dari fungsionalitas website. Ini seperti kita merencanakan fitur-fitur apa atau layout apa saja yang harus ada. Contoh di studi kasus aku yaitu kita harus berpikir apa aja fitur yang harus kita buat di website itu. Yang pertama ada login dan sign up. Yang kedua ada home, about, contact, detail kamar, dan cari kamar. Nah, fitur ini diperuntukkan untuk kalau yang pertama itu login dan sign up itu berfungsi untuk mengisi data diri untuk melakukan daftar atau masuk. Setelah itu di bagian home atau beranda ada sekilas info terkait kos-kosannya. Yang ketiga ada about, menjelaskan lebih detail tentang kamar kosannya. Ada contact untuk menanyakan terkait kamar kos kepada pemilik kos. Yang kelima ada menampilkan detail kamar. Nah, detail kamar ini diperuntukkan untuk menampilkan secara keseluruhan atau secara detail kamar-kamar kosan yang tersedia. Yang kedua, ada equivalence portioning. Bagi setiap fitur ke dalam kelompok yang setara, misalnya kategori kosan sesuai harga atau fasilitas yang ada. Nah, berikut adalah contoh dari equivalence portioning untuk studi kasus aku. Yang ketiga, ada boundary value. Nah, kalau ini tes batas nilai untuk memastikan sistem berfungsi baik ketika mendekati batas atau limit tertentu. Contohnya, kalau di studi kasus aku, ketika harga sewa berada di atas atau di bawah batas minimum. Yang keempat, ada cause effect graph. Nah, kita mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara input dan output, seperti apa yang terjadi jika salah satu fungsi tidak tidak salah satu fungsi tidak berfungsi. Yang terakhir ada error guessing what atau error guessing test case. Nah, gunakan intuisi dan pengalaman untuk menebak kemungkinan kesalahan atau bug yang mungkin terjadi. Nah, berikut adalah contoh error guessing pada studi kasus aku, yaitu apakah ada kemungkinan kesalahan dalam manajemen data seperti duplikasi entry atau masalah konsistensi data. Terus, apakah website responsif untuk perangkat seluler? Website harus responsif untuk perangkat seluler biar memudahkan pemesanan atau ajukan sewa. Bagaimana jika tidak berfungsi sebagai mestinya? Bagaimana jika tidak ada penanganan khusus seperti pengoptimalan website dalam perangkat tertentu? Setelah selesai texting, pastikan untuk mendokumentasikan setiap hasilnya dan laporkan ke tim pengembangnya. Kalau ada bug, langsung sampaikan ya.
Jadi, teman-teman, itulah sekilas tentang betapa pentingnya software testing dalam pembuatan website penyewaan kosan online. Semoga video ini membantu kalian semua memahami betapa krusialnya tahap testing dalam menghasilkan produk teknologi yang berkualitas. Happy testing, teman-teman. See you in the next video. Bye-bye.